Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai rukun yang ke-11 ya. Berarti tinggal 2 lagi, nanti salam dengan tertib. Yang ke-11 adalah bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah nanti duduk tahiyat akhir, kemudian bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir, baru kemudian yang ke-11 ini adalah bacaan solawat untuk Nabi. Nah, dari mana dalilnya bahwa salawat itu wajib? Dijelaskan di sini, innas sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya fardun fil qu'ud litasyahhudil akhir alladzi yaqibuhu salam wa takunu shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qira'atit tasyahhud alladzi dzakarnahu sabiqan. Sungguh bersolawat untuk Nabi merupakan kewajiban ketika yang sholat itu posisinya sedang duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir. Setelah membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Banyak versi. Nah, setelah itu baru diwajibkan baca sholawat. Gitu ya. Jadi jangan diacak. Jadi begitu duduk baca at-tahiyatul dulu, selesai tadi sampai syahadat, baru kemudian baca sholawat. Oke, mana dalilnya? Dalilnya jelas, sering kita dengar ya. Sering juga muazin sebelum azan dia juga baca ayat ini di Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Surat 33 56 ya. Ya, kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Terus dari mana wajibnya? Nih, fal ayatu amarat bis sholati 'alan nabi. Ulama mengatakan ayat di atas tadi adalah perintah bersolawat. Mana perintahnya? Nih, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Ini kan perintah. Ini perintahnya. Saya nih, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Jadi ayat di atas ini perintah untuk bersolawat. Wal amru lil wujub. Asal perintah itu wajib, berarti bahkan waqad ajma'al ulama, semua ulama sepakat bahwa sholawat untuk Nabi di luar sholat tidak wajib, di luar sholat nggak wajib. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kewajiban bersolawat untuk Nabi hanya ada di dalam sholat. Di luar sholat bersolawat bagus, ya hukumnya sunnah, silahkan. Berapa banyak? Semampunya. Ya, mau cuma ya satuan, belasan, puluhan, ratusan, ribuan, terserah, semampunya. Apalagi besok dari Jumat ya, nanti ada sunnahnya, banyak bersolawat di hari Jumat. Ada 12 nanti ya, amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Banyak kan, banyak. Kita cuma satu taunya ya, yaitu baca surah Al-Kahfi, padahal ada 12. Ya, nggak cuma satu juga jarang dibaca. Ya, totalnya ada berapa? Ada
12 amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Yang kita tahu cuma satu, yaitu Al-Kahfi. Yang kedua nanti memperbanyak sholawat. Tapi ujung-ujungnya tetap sunnah, karena yang wajib di mana? Di dalam sholat. Sehingga Imam Syafi'i mengomentari ayat ini dengan mengatakan, ya, bahwa dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mewajibkan bersolawat, mewajibkan kita, ya, bersolawat untuk Nabi, yaitu di dalam sholat. Jadi kewajiban dia tadi berlakunya di dalam sholat, di luar sholat sunnah, tidak wajib. Oke. Juga nanti di hadis-hadis Nabi banyak penjelasan tentang sholawat Nabi. Di antaranya di sini ada, ya, hadis dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, kaifa nusolli alaika idza nahnu shallaina alaika fi sholatina. Bagaimana kami bersalawat untukmu wahai Rasul di dalam salat kami. Ya, maka Rasul menjawab, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Jadi ini perawinya ada Ibnu Hibban. Lalu ada juga Imam Al-Hakim. Ya. Lalu kata beliau, hadis ini hasan sahih. Ya. Juga ada juga nanti yang mirip dari, ya, dari Imam Baihaqi, juga dari Imam Muslim. Ya, di sini qoriban, mirip. Karena nanti teksnya banyak, ya. Ada yang kalau di sini kan pakai an-nabiyil ummi. Nanti ada lagi yang tidak pakai an-nabi al-ummi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang di teks ini Ibnu Hibban, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi, ada tambahan an-nabi al-ummi. Ini tambahannya ini, ya. Belum sempat saya kasih harokat, ya. Tapi nggak apa-apa kan? Bacalah, ya. Besar tulisannya. Ya. Jadi ada juga yang tidak pakai an-nabi al-ummi. Ini yang versi lengkap. Nah, lalu dikatakan di sini dari mana dalil wajibnya? Karena ada kata-kata jika atau ketika kami ingin bersolawat untukmu. Nah, ini kata-kata ini baru dikatakan oleh Rasul, ini loh solawatnya. Ya, sehingga kata-kata ini mengatakan bahwa solawat atas Nabi sebelum salam wajib. Oke, ya, ada hadis lagi yang lain. Ini Rasul ketika sholat, ya, mana dalil penegasannya ini? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, kata Rasul, sholatlah sebagai mana kalian melihat saya sholat. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Silakan, ya, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya pertanyaannya agak menyimpang sedikit, tapi masih berkisar di sholat. Mengenai safar, ya. Jadi orang yang disebut musafir, nah itu bagaimana ketentuannya? Itu kan kalau melewati atau melebihi perjalanan 80 km kalau salah, ya. Namun sampai di tujuannya itu
ada batas berapa lama itu yang disebut musafir. Misalnya dia katakan bisa menginap di tempat anaknya, bisa katakan sampai 1 bulan lah gitu. Nah itu berapa lama yang dianggap sebagai musafir dan kita bisa melaksanakan sholat di qashar maupun di jamaah. Terus yang kedua, kalau misalnya ada peraturan dari negara setempat akan kita keluar negeri dari BMKG, jadi di sana misalnya di negara setempat ada peraturan semacam BMKG-nya di Indonesia bahwa hari Jumat itu akan sesuai ramalannya akan ada badai katakan, sehingga dari peraturan negara setempat yang bekerja aja itu bisa melakukan pekerjaan di rumah. Nah, terus nah ini kaitannya dengan katakan pas di hari Jumat gitu. Ini bagaimana? Apakah itu bisa termasuk sebagai kedaruratan sehingga kita tidak melaksanakan sholat Jumat? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak-bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz yang kami warahmatullahi hormati, pembacaan sholawat itu apakah ansih ditujukan kepada Rasulullah atau kepada keluarganya dan kerabatnya? Karena kalau kita menyampaikan mukadimah itu selalu terselipkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kerabatnya, temannya. Itu apa itu yang dimaksud? Mohon penjelasannya. Makasih. Silakan Bapak-bapak yang lain atau Ibu di belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf Ustadz, ini pertanyaan saya ini enggak pada makalah ya. Cuman ada sesuatu yang kalau saya ke masjid tuh ya, masjid dimanapun, apa di Harapan Jaya atau di mana, itu logonya itu Nabi Muhammad sama Allah ya. Sedangkan Allah kan derajatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad kan manusia ya. Allah kan harusnya kan menurut saya, teori saya nih, Allah di atas, Nabi Muhammad itu 2 di bawah teori itu. Tapi yang ada nih manusia kok derajatkan dengan Allah tuh kayaknya menurut saya tuh enggak etis menurut saya. Tapi karena semua masjid seperti ini ya, saya cuma undang-undang aja nih Ustaz. Ya. Jadi ya kalau saya misalnya nih mungkin tidak mungkin ya. Saya misalnya punya uang bikin masjid, tapi bikin logo Allah di atas, Nabi Muhammad di bawah 2 gitu boleh nggak? Misalnya gitu, andai kata gitu. Maaf sekalian. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Ya, 4 orang ya. Silakan. Ya, yang pertama ketentuan musafir. Musafir itu artinya kan dia kan batas perjalanan ya. Musafir itu artinya orangnya ya. Musafir artinya orang yang melakukan perjalanan. Itu musafir ya. Nah, atau bepergian. Dalam bahasa Arab, pergi itu ada 2. Ada yang namanya zahaba. Ini pergi. Ya, sama ya, ini pergi. Ada juga safaro. Ini juga pergi. Bedanya apa zahaba dengan safaro? Kalau zahaba itu perginya bisa dekat bisa jauh. Kalau safaro dia harus perginya jauh. Jadi kalau ada orang ke warung, jangan mau kemana? Saya mau safar, kemana? Warung sebelah, ya nggak mungkin. Ya,
Atau saya mau safar ke Bogor, nggak bisa. Jadi kalau musafir harus pergi yang jauh. Gitu ya, ini dari katanya. Kalau saya mau kemana? Mau ke Jambi, nggak bisa pakai safar, kecuali yang ngomong ada di Bandung. Mau kemana? Saya mau ke Jambi, Harapan Jaya. Iya, karena jauh dari Bandung ke sini. Gitu ya. Jadi ini sama-sama pergi, cuma musafir perginya yang jauh. Nah, dari sinilah baru diterjemahkan oleh ulama jauhnya itu minimal berapa. Ya, bicara hadis Nabi, jauhnya itu ada mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam. Ini asal hadisnya. Ya, barulah kemudian diterjemahkan oleh para ulama, oh perjalanan ini bukan waktunya tapi jaraknya. Itu dasarnya ya, waktu atau jarak. Jadi kalau nanti mau didetailkan, saya ada makalahnya tentang safar ini, ada 20 pendapat, nggak satu. Dikumpulkan, ada yang rajin ngumpulin ya. Ada mahasiswa Fakultas Syariah ngumpulin, bikin makalah tentang musafir. Ada 20 pendapat ulama tentang musafir. Nah, pakai yang mana tuh, bingung kan? Ya. Nah, kita ambil yang simpel saja, sehingga ulama rata-rata ngambilnya jarak. Kenapa? Karena ada bahasa nanti di sini masyaqqah, kelelahan. Kalau ini yang diambil nggak bisa, karena kelelahan tiap orang beda-beda. Ya, saya yang cuma guru, biasa cuma dari rumah ke sekolah duduk, ya di jalan naik motor sampai sekolah sampai kelas duduk lagi, beda dengan orang yang biasa kerjanya bawa pacul, bawa apa. Saya mungkin baru duduk 2 jam capek, tapi mereka yang biasa macul seharian nggak capek. Maka kata-kata masyaqqah tidak bisa jadi batasan, sehingga ulama mengambil kesimpulan batasan yang sama baik untuk semua orang adalah batasannya diambil dari jarak. Dia mau capek mau enggak, pokoknya kalau sudah jarak sekian dianggap musafir. Jarak yang mana? Nah, jarak perjalanan 3 hari 3 malam dihitung tuh, sehingga muncullah nanti bahasa jaraknya sekitar 90 km. Nanti ini beda mazhab, beda hitungan. Kita ambil yang simpel aja ya, 90 km. Jadi perjalanan dari rumah yang minimal 90 km sudah dianggap sebagai musafir. Itu asalnya ya. Hadisnya sih nggak bicara jarak, hadisnya bicara tadi 3 hari 3 malam. Cuma biar simpel dan memudahkan, dianggap perjalanan sekitar 90 km. Kurang dari 90 km dia belum dianggap safaro, masih dianggap zahaba, dianggap perginya nggak jauh. Ya, jadi musafir orang yang berpergian jauh minimal perjalanan 90 km. Terserah mau jalan kaki, mau naik onta, mau naik motor, mobil, naik pesawat, terserah. Pokoknya jarak minimalnya 90 km. Clear ya? Oke. Lalu ada hadis kedua, ya, bahwa Rasul ketika bepergian, ya, ketika Rasul mau pergi di Madinah, Rasul ya sholat zuhurnya 4 rakaat. Ya, ketika mau pergi, ya, masih di Madinah, Rasul sholat zuhurnya 4 rakaat. Ketika berada di luar Madinah, yaitu jaraknya sekitar 3 mil, Rasul sholat asarnya 2 rakaat. Berarti apa? Ulama menyimpulkan, oh berarti sholat asar ini Rasul sudah masuk musafir, karena asarnya 2 rakaat. Zuhurnya belum musafir karena masih di rumah.
Padahal kan 3 mil itu kan nggak 90 kilo. Jadi gimana? Nah, ulama menyimpulkan bahwa kata-kata 3 mil ini atau bahasa kita 5 kilometer ini baru batas awal. Yang penting ya tujuannya adalah lebih atau sama dengan 90 kilometer. Ya, misalnya, jadi hadis yang kedua ini disimpulkan gini, saya tinggal di Bekasi, batas Bekasi mana? Batas Bekasi anggap sajalah Bekasi Barat tuh ya, tol Barat, ya, atau tol Timur ya, karena dia kan sudah batas antara kota dengan kabupaten, ya kan? Nah, ulama mengatakan saya boleh dianggap sudah masuk musafir karena saya mau ke Bandung. Bandung kan sudah di atas 100, ya kan? Berarti sudah musafir. Kapan saya boleh mengkosor sholat yang 4 jadi 2 atau menjamak yang 4 dengan 4? Setelah 5 km dari batas kota. Yang penting tujuan saya di atas 90. Jadi saya mau ke Bandung, sudah jelas itu musafir karena di atas 90 kilo. Saya naik kendaraan, saya masuk tolnya, tol Barat misalnya. Di tol Timur itu baru batas awal. Tol Barat kan kilometer 12 ya. Tol Timur kilometer berapa sih? Lupa saya, antara 14-15. Nah, ketika tol Timur itu masih belum boleh. Tapi 5 kilo dari tol Timur saya masuk rest area, saya sudah dianggap musafir. Jadi saya boleh sholat zuhurnya 2 rakaat, asar dan isanya 2 rakaat. Kenapa? Karena saya musafir. Musafir boleh kosor. Yang penting tujuan saya tetap ke Bandung di atas 90. Maka ketika saya sudah 5 kilo dari batas kota, saya sudah boleh mengambil ancang-ancang sholat dalam kondisi musafir. Itu ya, itu kalau kita mau mengumpulkan beberapa dalil. Tadi pertanyaan pertama itu ya, apalagi kemudian ketentuan musafir sudah. Iya, ini kan baru satu ya, baru yang kedua nih. Nah, tenang, biar paham dulu ya. Jadi tetap tujuan kita yang penting di atas 90, tapi ketika 5 kilo dari batas kota kita sudah boleh dianggap musafir. Jadi tujuannya tetap di atas 90 kilo. Nah sekarang gimana? Saya mau berapa lama di Bandung nih? Ada hadis Nabi lagi yang lain. Ketika Rasul sedang Fathu Makkah, ya, atau pembebasan Mekah, itu tahun 8 Hijriah. Ya, Rasul itu di sana, ya, di Mekah selama 19 hari. Dan Rasul menganggap dirinya sebagai musafir. Jadi ketika Futuh Mekah selama 19 hari Rasul di Mekah, Rasul melakukan sholat jamak kosor. Dari sinilah ulama mengambil kesimpulan batas maksimal musafir itu ketika sudah sampai tujuan adalah 19 hari. Hari ke-20 sudah dianggap bukan musafir lagi. Saya mudik nih, mudiknya pas Ramadan misalnya, ya, mudiknya tadi ke Bandung misalnya, ya sudah, saya boleh tidak puasa. Berapa lama? Sampai 19 hari, karena itu batasannya. Kan musafir boleh tidak puasa. Hari ke-20 saya sudah mukim, harus puasa. Atau tadi saya mudik 19 hari, saya boleh jamak kosor, tapi dari ke-20 saya mukim, sholatnya seperti biasa, termasuk Jumatan. Ya, sholat Jumat itu wajib bagi yang mukim. Ya, laki-laki mukim, balik, sehat lahiriah, dan ya termasuk sehat akalnya. Ketika kita tidak mukim, kita musafir, kita boleh memilih untuk sholat Jumat atau sholat zuhur, karena kondisi kita musafir bukan mukim. Kalau mukim wajib sholat Jumat, musafir boleh memilih untuk sholat Jumat atau sholat zuhur. Batas maksimal tadi ya 19 hari. Kalau gitu saya pindah-pindah aja boleh.
Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 19 saya di Bandung nih. Saya datang ke anak pertama, oh anak kedua di Semarang, udah hari ke-20 saya berangkat ke Semarang. Musafir lagi boleh? Boleh. Karena kan hari ke-20 nanti dihitung dari awal lagi karena ke Semarang, hari pertama lagi. 19 hari di Semarang saya mau pindah lagi ke Surabaya anak ketiga, ya udah hari ke-19 dari Semarang pindah lagi ke Surabaya. Musafir lagi boleh? Boleh. Ya, nggak masalah. Masalah ngakalin apa enggak itu urusan dia. Tapi yang penting dalam fikih itu dibolehkan. Maksimalnya 19 hari. Hari ke-20 sudah dianggap mukim, ya, bukan musafir lagi. Nah, kembali ke sini, ke aturan negara setempat, Jumat akan ada badai, bekerja di rumah, darurat, boleh nggak tidak sholat Jumat? Ya. Nah, kata-kata pertama gini, kalau memang kondisi dia di rumah ya, tadi kan bicara yang wajib Jumatan itu kan, ya, apa tadi pertama laki-laki. Jadi kalau dia perempuan nggak masalah, ya. Kedua mukim, ya, bukan musafir. Ketiga berakal, sehat, ya, tidak gila. Yang keempat balik, ya, kemudian merdeka, bukan budak, ya. Jadi boleh nggak saya tidak Jumatan? Karena tadi pemerintah mengatakan akan ada badai. Pertanyaannya bukan akannya. Kalau belum terjadi ya tetap Jumatan. Ketika kita di rumah ada masjid nggak yang melaksanakan Jumatan? Ada, ya tetap Jumatan. Kecuali misalnya jam 11:30 kita mau berangkat ke masjid, betul-betul ada badai. Ini kan baru perkiraan, ya. Ketika sudah terjadi, baru kita bisa masuk nanti rukhsah yang lain. Apa tuh? Ada rukhsah mukim namanya, atau keringanan, ya, bagi yang bukan musafir. Itu ada dua, ya. Kata Rasul, keringanannya apa? Ini boleh menjamak sholat padahal dia bukan musafir. Satu, kondisinya sakit. Ketiga, hujan deras. Nah, badai masuk ke sini. Ketika dia disuruh bekerja di rumah karena akan ada badai, sementara saat itu hari Jumat, tapi kan belum terjadi badainya, maka tetap ada kewajiban sholat Jumat. Apalagi di rumah, di sekitar rumah kita banyak masjid kan, Jami, Al-Hijrah, Muhajirin, Al-Hikmah, ada lagi At-Taubah, ya, Robugel juga ada, Asuada, banyak banget di Apri. Maka nggak mungkin kita mengatakan saya nggak Jumatan. Tapi kalau sudah ada salah satu dari dua ini, entah kita kondisinya sakit atau hujan deras sudah terjadi, boleh kita tidak sholat Jumat, tapi kita ganti dengan sholat zuhur di rumah. Itu ya, wallahu a'lam. Oh iya, lupa saya. Oke, ini kasusnya di luar negeri ya. Ya, sekarang kita lihat apakah kita sudah 19 hari di luar negeri. Ya, kalau belum 19 hari kita bisa ambil musafirnya. Musafir boleh memilih untuk Jumatan atau zuhur. Karena yang wajib yang mukim. Tapi kita di sana, saya di kedutaan, Pak Ustadz, saya udah 2 tahun, ya. Berarti kan dia sudah bukan musafir lagi, dia mukim. Maka dia ambil dua ini. Dia boleh tidak Jumatan kalau kondisinya sakit atau hujan deras. Gitu ya. Masjidnya jauh, jauhnya seberapa jauh? Ya. Ya kalau jauh Bekasi Jakarta sama juga. Apakah sudah sampai musafir nggak jauhnya? Dari rumah yang di luar negeri ke masjidnya. Kalau sudah di atas 90, ya kita masih masuk musafir lagi, boleh memilih untuk Jumatan atau zuhur. Kan tadi pilihannya dua nih, musafir atau mukim. Kalau musafir sudah 90 km ke atas, mau dari dalam negeri, mau di luar negeri, boleh memilih Jumatan atau zuhur. Oke ya.
Tapi kalau kita sudah menetap di luar negeri sudah lebih dari 19 hari, berarti kan kita mukim kondisinya. Nah, jarak dengan masjidnya apakah jarak musafir atau tidak? Kalau jarak musafir di atas 90 masih ada pilihan lagi ya untuk Jumatan atau zuhur. Jaraknya masih di bawah 90 berarti kita mukim. Mukim masih ada pilihan kalau kondisi kita sakit atau hujan deras. Tapi kalau tidak sakit, tidak hujan deras ya, dan masjidnya juga masih dekat, ya tetap harus sholat di masjid. Kecuali kalau memang pemerintah sudah mengatakan darurat, dalam artian sudah ada tentara di setiap jalan gitu kan, kayak misalnya corona saya yang kemarin itu kan, kita keluar rumah aja nggak boleh, dibatasi, bisa pakai alat segala macam, ya udah nggak bisa. Berarti saat itu kita darurat tidak bisa melakukan sholat Jumat, jadi ganti sholat zuhur. Maksud saya gini, darurat itu nggak gampang, tetap cari cara bahwa ini bukan darurat, sampai mentok, dia mentok baru darurat. Ya, jangan jauh darurat deh. Kita belum ngapa-ngapain udah darurat. Darurat itu kan ketika sudah tidak ada pilihan, ya kan? Ketika masih ada pilihan maka saat itu bukan darurat. Makanya tadi saya bilang coba lihat kita musafir enggak. Kalau musafir boleh milih. Oh, kita musafirnya sudah 19 hari atau lebih atau belum? Karena kalau lebih dari 19 hari masih sudah dianggap mukim, udah nggak darurat lagi, nggak masuk rukhsah lagi. Kalau kita mukim ada dua pilihan nih, sakit atau hujan deras ya. Kalau ada pilihan kita masih juga boleh tidak Jumatan. Nah, kalau mentok juga masjidnya jauh, kita juga nggak mungkin ke sana karena tadi dijaga oleh tentara di mana-mana. Kita betul-betul nggak boleh keluar rumah di luar negeri di sana, ya. Maka kita terpaksa melakukan sholat Jumat di rumah dengan catatan pakai mazhab Syafi'i, jamaahnya minimal 40 orang. Ada lagi nanti batasannya. Ya, oh kita tinggalnya di kedutaan Pak Ustadz, ya. Alhamdulillah muslim semua, total di sana yang muslim 100 orang, bisa Jumatan di kedutaan. Bikin misalnya di aula atau di mana, tetap dicari cara dulu untuk tidak darurat. Tetap cari Jumatan dulu, bikin walaupun di kedutaan tadi. Oh ternyata dari 100 orang Pak Ustadz yang NU misalnya cuma 5 orang. Nah, kan kalau NU mewajibkan tuh, karena juga ada kasus juga begitu. Ya, Pak Sujud itu yang pelaut itu pernah nanya dia, Pak Ustadz kami 6 bulan di laut, ya naik kapal laut, mayoritas ABK-nya non muslim, yang Islam cuma 5. Dari 5 yang muslim ini ternyata yang NU cuma 3. Nah NU kan nggak mau Jumatan kalau nggak 40 orang karena pakai Syafi'i. Jadi gimana? Ya udah 6 bulan nggak usah sholat Jumat, 6 bulan sholat zuhur aja. Satu kenapa? Karena musafir kan di laut, udah jelas musafir. Kan dia bergerak terus. Seandainya dipaksakan dia mau Jumatan, ya kan 3 orang doang kan nggak mungkin. Yang satu khotib, satu yang azan, satu jamaah, aneh. Ya, saya coba kita cari celah dulu, tetap dipaksakan Jumatan. Udah mentok wah nggak bisa Pak Ustadz nih, jamaahnya kurang lah, kita lagi sakit lah, hujan deras, ya sudah baru kemudian diganti dengan zuhur. Tapi kalau bisa Jumatan tetap usahakan sholat Jumat. Itu ya, wallahu a'lam. Oke, lanjut ya. Saya Pak mau nanya Pak. Oh, iya, monggo. Gimana kalau seseorang itu bolak-balik dari 2 atau 3 kota lebih? Di zaman sekarang itu banyak sekali Pak. Apa karena dia itu alasan sekolah, alasan kerja? Misalkan dia itu rumah keluarganya di Bandung, kerja di Jakarta. Di Bandung paling cuma hari libur Sabtu Minggu, di Jakartanya seminggu hari kerja. Nah itu yang mana yang musafir atau semuanya nggak musafir gitu Pak? Ya, karena yang di Bandung itu cuma 2 hari. Tuh. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, tambahan tadi ya, betul memang ada yang begitu banyak ya.
keluarganya di Bandung, dia kerjanya di Bekasi misalnya, dia baru pulangnya nanti pas hari Jumat sore dia pulang, nanti Ahad malam udah balik lagi ke sini sampai sini, Senin pagi udah mulai kerja. Makanya dia memilihnya di mana, pilihan dia dulu, dia mau mukimnya di mana. Dia mau mukimnya di Bandung, berarti di Jakarta tempat kerja dia, ya dia musafir. Kalau dia memilih saya mukimnya di Jakarta, ya berarti ketika dia pulang ke Bandung dia musafir. Dan ingat ya, musafir itu nanti memilih rukhsah atau kemudahan itu pilihan, bukan kewajiban. Saya walaupun misalnya ke Bandung, tapi saya tetap aja saya mau Jumatan, ya nggak masalah. Saya ke Bandung tapi saya tetap zuhur asarnya berjamaah di masjid, yang nggak ada masalah juga. Jadi bukan kewajiban harus ya yang 4 jadi 2 atau dijamak digabung, nggak juga. Karena saya merasa tadi misalnya saya mukimnya di Bandung karena keluarga saya di Bandung, tapi saya 5 hari di Bekasi atau di Jakarta kerja, dan saya juga ngekos di Jakarta. Berarti kan posisi saya adalah saya musafirnya di Jakarta walaupun 5 hari di sana. Tapi di Jakarta itu tempat kerja saya juga ada masjid, berjamaah juga sholatnya. Ya saya lebih milih berjamaah aja. Begitu zuhur istirahat, saya sholat zuhur berjamaah. Dapat kan pahala jamaahnya 27. Begitu asar habis kerja misalnya jam 4, ya sholat berjamaah juga di kantor, ya dapat juga pahalanya lengkap 27. Baru kemudian maghrib isya subuhnya saya di kosan di Jakarta, tetap dekat masjid, saya bisa berjamaah juga, itu malah lebih bagus gitu ya, ketimbang dia harus milih jamak kosor, dia nggak dapat jamaah, dia nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat keringanan ya. Jadi dia tetap harus memilih. Ketika dia milih di Bandung karena keluarganya di sana, ya berarti ketika di Jakarta dia musafir. Bolehlah sewaktu-waktu misalnya saya kebetulan hari Jumat capek banget nih ya, kerjanya juga capek karena juga malam Jumatnya juga lembur, jadi pas Jumatan saya nggak ikut deh, saya ambil zuhurnya aja, ya nggak apa-apa ya. Padahal juga kan Jumatan malah lebih enak ya, begitu Jumatan pada tidur ya, istirahat kan, begitu Allah amin malah bangun ya. Jadi tetap dia harus memilih dia di mana mukimnya, baru itu sisanya musafir ya. Dan musafir itu hanya pilihan saja. Dia boleh tetap seperti biasa mukim, atau dia boleh memilih untuk jamak qasar atau Jumatnya diganti dengan zuhur. Ya, pembacaan sholawat apakah khusus untuk Rasul atau untuk keluarganya? Ayatnya bicara khusus Rasul, jadi kewajiban sholawatnya itu khusus untuk Rasul. Makanya nanti di sini, ya kan, ayatnya kan tadi jelas, ya hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ya di sini nih ya, tadi kan bunyi ayatnya kan, nih. Bagaimana kalian bersalawat untukmu Rasul. Nah maka nanti di bawah sini ada salawat versi minimalis dan salawat versi lengkap. Ya, salawat versi lengkap itu ya sampai innaka hamidum majid. Itu versi lengkap. Tapi kalau sholawatnya nih ya, Imam Nawawi mengatakan ya, ulama Syafi'i sepakat sholawat untuk Nabi setelah membaca tasyahud akhir ya, sebelum salam. Nih bacaannya nih aqallu sholawat, bacaan sholawat minimalis itu Allahumma sholli ala Muhammad, khusus untuk Nabi aja. Atau mau lebih simpel lagi, sallallahu ala Muhammad. Ya jadi habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Ini sholawatnya minimalis, ini biasanya dipakai oleh imam taraweh. Makanya kita kok cepet amat sih imam taraweh tahiyatnya. Ya, karena dia baca sholawatnya minimalis, nggak sampai innaka hamidum majid. Ya. Atau bahkan tadi bukan Allahumma sholli ala, tapi sallallahu ala Muhammad, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Karena ini yang memang kan dalilnya kan khusus untuk Nabi.
Tapi kalau kita nanti ditambah dengan keluarga Nabi, lalu salawat Nabi Ibrahim, itu sunnah, nambah pahala. Ya tinggal kita selawatnya mau versi lengkap sampai innaka hamidum majid, atau mau selawatnya yang minimalis, yang dua pilihan ini. Ya, mau Allahumma sholli ala Muhammad boleh, mau sallallahu ala Muhammad boleh, mau ditambahkan Sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga silahkan, atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad juga silahkan. Itu ya, sehingga yang tadi pertanyaannya ini ya, pembacaan sholawat khusus untuk Rasul yang keluarganya itu sunnah nambah pahala. Oke ya, clear ya. Kalau dalam sholat kan udah pakemnya itu ikutin aja innaka hamidum majid sampai situ ya. Kalau di luar bebas. Ya, mau khutbah ya silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kemudian tadi yang kepada sahabatnya, tabiin, tabiin nggak ada masalah. Karena yang wajib itu hanya ketika sholat. Di luar sholat itu asalnya sunnah. Ya, mau ditambahkan pun nggak ada masalah. Iya. Kemudian ini ya, ini sudah ya pembacaan selawat apakah khusus untuk Rasul? Iya, ini pun di dalam sholat. Di luar sholat silahkan. Mau model yang diajarkan Nabi boleh, mau kita bikin sendiri nggak apa-apa. Karena inti sholawat adalah pujian kepada Nabi. Makanya banyak versi sholawat untuk yang di luar sholat, ya kan? Yang gubahan para ulama, ya, yang pakai barzanji lah, yang pakai manakib segala macam itu banyak kan? Ya, bahkan yang pakai lagu, pakai roba, pakai rebana, pakai apa itu. Sholawat intinya pujian kepada Nabi. Tapi kok berlebihan? Ya orang muji pasti berlebihan. Kalau nggak berlebihan bukan muji namanya. Ya. Tapi yang pasti ya, ketika kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memastikan bahwa umat Islam itu menjadikan Nabi statusnya adalah sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Jadi sholawat model apapun aman, karena dari awal kita yakin bahwa Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jadi ketika kita bersalawat atas Nabi, ketika kita mengagungkan Nabi, tetap kita meyakini bahwa Rasul itu manusia biasa. Rasul bukan Tuhan atau anak Tuhan. Beda dengan agama sebelah. Ya, mereka yang mengagungkan Isa ujung-ujungnya malah menjadikan Al-Masih jadi anak Tuhan. Tapi dalam Islam tidak. Itulah uniknya sholawat. Kita mau seperti apapun mengagungkan Nabi, kita semua yakin bahwa Nabi Muhammad tetap manusia, tetap Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Iya, gitu ya. Jadi batasannya adalah pujian. Ya. Sehingga ketika pujian, selama tadi tidak ada bahasa Rasul dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, nggak ada masalah. Dan salawat model apapun ya seperti itu semuanya. Tidak ada yang mengatakan wah Nabi jadi Tuhan atau jadi anak Tuhan, nggak ada. Seandainya ada, dia nggak paham bahasa tadi memuji Nabi. Oke ya. Kemudian di masjid ada logo Allah yang disejajarkan dengan Rasul. Masalah nggak? Ya nggak ada masalah. Kan tadi sudah selesai. Mau disejajarkan, mau Allah yang lebih tinggi, kita yakin bahwa qul huwallahu ahad. Dan kita yakin bahwa Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan mensejajarkan antara Allah dengan Rasul itu bukan tadi Allah jadi turun jadi makhluk atau Rasul jadi naik jadi Tuhan, yang enggak. Kita tetap yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah. Ya. Terus kenapa nggak jadi masalah? Dalam azan pun disejajarkan. Setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang masuk Islam pun kan syahadatnya ya setelah syahadat tauhid, syahadat Rasul.
Ya. Jadi kalau buat saya mensejajarkan antara Allah dengan Rasul dalam logo nggak ada masalah, karena semua juga yakin bukan berarti menurunkan Allah jadi dari Tuhan menjadi makhluk atau menaikkan posisi Nabi Muhammad jadi Tuhan, tidak. Itu ya. Jadi kita untuk orang Islam aman, ya, tidak ada pemikiran dari umat Islam yang menjadikan Nabi Muhammad statusnya seperti Nabi Isa bagi orang-orang Nasrani. Nabi Isa jadi Tuhan atau anak Tuhan, tidak ada. Karena dari awal kita sudah memastikan Islam adalah agama tauhid, agama la ilaha illallah. Walaupun Rasul sebagai kekasihnya, tetap Rasul adalah makhluk, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Sehingga ketika logonya pun disandingkan nggak ada masalah. Itu ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Ya, oke. Clear ya. Berarti gimana nih? Ya. Jadi poinnya tadi apa? Ya, untuk sholawat yang wajib di tahiyat akhir menjelang salam. Satu, sholawatnya mau minimalis silakan Allahumma sholli ala Muhammad, atau ditambahkan Sayyidina juga tidak apa-apa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau dengan bahasa yang lain sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu sholawat minimalis dalam sholat. Mau versi lengkap sampai innaka hamidum majid. Itu ya, wallahu a'lam. Gimana? Masih ada 3 menit lagi. Kalau ada pertanyaan singkat bisa juga dijawab dengan singkat barangkali boleh. Ada Pak, Ibu? Apa cukup? Ya, silakan. Ini yang sering dihilafiahkan tadi Ustadz kan mau sholawatnya pendek atau panjang monggo. Tapi kalau hadisnya itu solu ra'aitumuni usolli sholatlah seperti aku sholat, artinya apakah boleh memang menambahkan kalau yang tidak dilakukan Rasul sepanjang itu memang bagus itu, mungkin itu aja. Iya. Kenapa ada tambahan Sayyidina? Ya, sudah dibahas tadi kalau nggak salah ya, ana sayyidu waladi Adam. Pertama karena ada hadis Nabi yang mengatakan sendiri, kata Nabi, saya itu sayyid atau pemimpin ya dari manusia. Jadi kata-kata sayyid adalah pemimpin. Itu satu ya. Jadi maksudnya ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan menambahkan sayyidina dalam sholawat karena ya berdasarkan hadis ini Rasul pernah bersabda, Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid atau pemimpin manusia. Jadi kata-kata sayyid pun bersumber dari Nabi. Nah, hadis ini dikiaskan kepada penambahan itu. Karena kata-kata sayyid itu juga itu bahasa Rasul dalam hadis yang lain. Ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid atau pemimpin manusia. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, karena memang kita orang-orang timur ya, budayanya ketika berhadapan dengan yang lebih tua saja kita sungkan kalau langsung manggil nama. Ya kan, minimal panggil Pak, panggil Bu, ya kan, nggak mungkin langsung manggil nama, kecuali yang di barat sana biasa dia orang tua juga manggil nama. Kepada yang lebih tua saja kita nggak bisa langsung manggil nama, apalagi kepada Nabi kita. Masa langsung Muhammad, kayaknya nggak enak banget ya. Terus apa tambahannya ya? Tambahnya Sayyidina ini, pemimpin kami Muhammad SAW. Dijawab apalagi kan Kanjeng Nabi. Ya, nggak mungkin ngomong Nabi doang. Padahal Nabi saja sudah tambahan. Tapi ditambahin Kanjeng Nabi. Ya, manggil Allah saja nggak mau, Gusti Pangeran, ya kan? Karena itu memang budaya kita. Nah, budaya itu akhirnya diadopsi oleh ulama. Monggo kalau mau menambahkan, tapi tambahannya yang ada pada hadis yang lain. Ini bunyi teks hadis yang lainnya. Ana sayyidu, saya kata Nabi adalah sayyid, pemimpin.
Dari sinilah diambil tambahan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi juga ngambilnya nggak ujuk-ujuk ngambil, ada dalil dari hadis yang lain. Jadi mengkiaskan. Boleh nggak? Boleh, karena Rasul sendiri yang mengucapkan itu. Itu ya. Tapi saya nggak mau pakai sayyidina, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Memang asalnya nggak pakai sayyidina. Tapi untuk orang-orang tertentu tadi, saya manggil yang lebih tua aja pakai bapak, pakai ibu. Masa manggil Nabi langsung Muhammad, nggak sopan. Ya, Nabi aja masih nggak sopan, Kanjeng Nabi. Gusti Allah, ada gustinya, ada Gusti Pangeran. Iya, itu budaya. Nah, itulah diadopsi. Dan kebetulan juga dalilnya ada, jadi nggak bertentangan gitu ya. Wallahu a'lam. Maksud saya mungkin kalau di luar sholat monggo-monggo saja. Maksud saya apakah bertentangan nggak dengan yang tadi hadis Rasulullah sendiri yang solu ra'aitu usolli, artinya kamu sholatnya seperti aku. Artinya Rasulullah sendiri nggak pernah menyanjung dirinya itu di sholat loh katanya. Betul. Tetap nggak boleh ya. Ini sanjungan Rasul. Ini kan ucapan Rasul sendiri. Sayyid, ini kan ucapan Rasul sendiri. Saya pemimpin manusia. Ini juga sanjungan Rasul sendiri yang menyanjung dirinya dengan kata-kata Sayyid di hadis yang lain. Itu satu. Yang kedua, ya, jangan berpaham bahwa ketika ulama berbeda langsung ulama itu face to face dengan Nabi. Karena Rasul sendiri yang mengatakan al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya Nabi. Jadi ulama yang mensyarahkan, yang menjelaskan lagi apa yang sebenarnya ya mau Rasul sampaikan. Nah, kalau ulama sudah menyampaikan, apalagi punya dalil yang lain, mau kita terima silakan, mau nggak terima nggak apa-apa, tapi jangan mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya, gitu ya. Jadi dalilnya apa? Dalilnya mengkiaskan dengan hadis ini mengkiaskan. Kita mau pakai silahkan, kita nggak pakai nggak apa-apa. Sama kayak dalil mengazankan ya jenazah, dalilnya kias. Kata mazhab Syafi'i, ya, orang bayi yang lahir saja diazankan sunnahnya seperti Rasul mengazankan cucunya Hasan, maka disunnahkan ketika meninggalkan dunia diazankan juga. Sunnah nggak wajib, ya. Terus ya, ketika ada yang meninggal, anaknya kakak adik berantem, yang satu harus azan, yang satu nggak azan, ini nggak kelar-kelar. Terserah mau diazanin silakan, mau nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan, gitu aja. Sama kayak ini, kita mau pakai Sayyidina silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Yang Sayyidina juga ada dalilnya walaupun kias menganalogikan, sedangkan yang nggak pakai Sayyidina karena itu teks langsung dari Rasul dan dua-duanya ada hadisnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.